Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Marcelina dari Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi. Adapun sub-pembahasan, yang pertama, konsep pembelajaran berbasis kompetensi, kedua, prinsip pembelajaran berbasis kompetensi, ketiga, manfaat pembelajaran berbasis kompetensi, keempat, rancangan pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama itu konsep pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi adalah kompetensi apa yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Menurut Mick Aksan 1989 mendeskripsikan bahwa pembelajaran berbasis kompetensi itu adalah program pembelajaran di mana hasil belajar atau kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik, sistem penyampaiannya dan indikatornya. Selanjutnya, adapun rumusan kompetensi ini yang akan memadu pendidik dalam merencanakan pembelajarannya. Yang pertama itu ada identifikasi dan pengembangan materi pembelajaran. Materi pembelajaran diidentifikasi mengacu pada rumusan kompetensi. Identifikasi materi ini juga memuat cakupan dan kedalamannya kajian yang perlu peserta didik, yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Dengan proses ini akan dapat diperoleh jabaran materi pembelajaran yang memadai untuk mencapai kompetensi yang telah dirumuskan. Kedua, merancang kegiatan pembelajaran. Merancang kegiatan pembelajaran merupakan bagian penting yang turut menentukan tercapainya kompetensi. Memilih model, pendekatan, strategi, dan metode yang tepat juga merupakan bagian tugas pendidik yang tidak mudah. Adanya rumusan kompetensi secara jelas memungkinkan pendidik menentukan kegiatan pembelajarannya menentukan kegiatan pembelajarannya dengan tepat. Ketiga, pengembangan penilaian. Pendidik perlu mengukur apakah kompetensi yang telah dirumuskannya dapat dicapai peserta didik ataukah tidak pada akhir pembelajarannya. Mengacu pada rumusan kompetensi selanjutnya, dapat dijabarkan indikator pencapaian kompetensi dan dikembangkannya instrumen penilaian yang relevan. Kedua, prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. Menurut Depdiknas 2008 mendeskripsikan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama, berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Peserta didik juga menjadi subjek pembelajaran sehingga keterlibatan aktivitasnya dalam pembelajaran tinggi. Tugas pendidik adalah mendesain kegiatan pembelajaran agar tersedia ruang dan waktu bagi peserta didik. Bagi peserta didik belajar secara aktif dalam mencapai kompetensinya. Kedua, pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan SK atau KI tercapai secara utuh. Aspek kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan terintegrasi menjadi satu kesatuan. Ketiga, pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individual setiap peserta didik. Keempat, pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus menerapkan prinsip pembelajaran tuntas atau mastering learning sehingga mencapai ketuntasan yang ditetapkan. Kelima, pembelajaran diharapkan pada situasi pemecahan masalah sehingga peserta didik menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Keenam, pembelajaran dilakukan dengan multi strategi dan multimedia sehingga memberikan pengalaman belajar beragam bagi peserta didik. Ketujuh, peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, dan narasumber. Selanjutnya, prinsip penting lain dalam pembelajaran berbasis kompetensi adalah adanya berbagai sumber belajar yang perlu disediakan dan difasilitasi pada peserta didik. Tersedianya berbagai sumber belajar akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari sendiri
konstruksi pengetahuan, dan pengembangan diri secara mandiri, tanpa harus tergantung pada transfer pengetahuan dari pendidik. Ketiga, manfaat pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya akan meningkatkan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang secara optimal. Selain itu, pembelajaran berbasis kompetensi ini juga akan memungkinkan pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan kecepatan belajar peserta didik. Menurut Diknas 2008, penerapan konsep dan prinsip pembelajaran berbasis kompetensi diharapkan bermanfaat. Yang pertama itu, menghindari duplikasi dalam pemberian materi pembelajaran yang disampaikan pendidik harus benar-benar relevan, ya, dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, mengupayakan konsistensi kompetensi yang ingin dicapai dalam mengajarkan suatu mata pelajaran. Dengan kompetensi yang telah ditentukan secara tertulis, siapapun yang mengajarkan mata pelajaran tertentu tidak akan tergeser atau menyimpang dari kompetensi dan materi yang telah ditentukan. Ketiga, meningkatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kecepatan, dan kesempatan peserta didik. Keempat, membantu mempermudah pelaksanaan akreditas. Pelaksanaan akreditas akan lebih dipermudahkan dengan menggunakan tolak ukur kompetensi. Kelima, memperbarui sistem evaluasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik. Keenam, memperjelas komunikasi dengan peserta didik tentang tugas, kegiatan, atau pengalaman belajar yang harus dilakukan dan cara yang digunakan untuk menentukan keberhasilan belajarnya. Ketujuh, meningkatkan akuntabilitas publik. Kompetensi yang telah disusun, divalidasikan, dan dikomunikasikan kepada publik, sehingga dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pembelajaran kepada publik. Kedelapan, memperbaiki sistem sertifikasi. Dengan perumusan kompetensi yang lebih spesifik dan terperinci, sekolah dapat mengeluarkan sertifikat atau transkrip yang menyatakan jenis dan aspek kompetensi yang dicapainya. Yang keempat, ada rancangan pembelajaran berbasis kompetensi. Tahapan-tahapan dalam merancang pembelajaran berbasis kompetensi dideskripsikan oleh Stanley Elam dalam Hamalik 2005 dan Majid 2008. Langkah yang pertama itu spesifikasi asumsi-asumsi atau preposisi-preposisi yang mendasar. Pada awal abad 20, John Dewey mendengungkan filsafat progresivisme yang kemudian melahirkan filosofi belajar konstruktivisme dengan mengajukan teori kurikulum dan metode pembelajaran yang dengan mengajukan pembelajaran yang berhubungan dengan pengalaman dan minat peserta didik. Inti ajarannya adalah peserta didik akan belajar dengan baik apabila mereka mempelajari hubungan dengan apa yang telah mereka ketahui. Proses belajar akan berproduksi jika peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Di antara pokok-pokok pandangan progresivisme antara lain, yang pertama, peserta didik belajar dengan baik apabila mereka secara aktif dapat mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang apa yang dipelajari. Kedua, anak harus bebas agar bisa berkembang dengan wajar. Ketiga, penumbuhan minat melalui pengalaman langsung untuk merangsang belajar. Keempat, pendidik sebagai pembimbing dalam peneliti. Kelima, harus ada kerjasama antar sekolah dan masyarakat. Keenam, sekolah progresif harus merupakan laboratorium untuk melakukan eksperimen. Langkah kedua, mengidentifikasi kompetensi. Untuk dapat mengidentifikasi kompetensi, kita dapat menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan analisis tugas atau task analysis untuk menentukan daftar kompetensi. Berdasarkan analisis tugas yang dilakukan pendidik,
Ditentukan kompetensi apa yang dapat diperlukan, sehingga dapat diketahui apakah seorang peserta didik telah melakukan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang telah dituntut kepadanya. Kedua, pendekatan the needs of school learner atau memusatkan pada kebutuhan-kebutuhan peserta didik di sekolah. Pada pendekatan ini, ambisi, nilai-nilai, dan pandangan peserta didik menjadi landasan dalam mengidentifikasi kompetensi. Pendekatan ini juga berdasarkan asumsi bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antar persiapan pendidik dan hasil yang diinginkan peserta didik. Ketiga, pendekatan berdasarkan asumsi kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa pengetahuan tentang masyarakat yang nyata dan penting itu dapat diterjemahkan menjadi program sekolah pada peserta didik yang pada gilirannya dituangkan ke dalam program pembelajaran. Langkah 3, menggambarkan secara spesifik kompetensi-kompetensi. Kompetensi-kompetensi yang telah dirumuskan lebih perkhusus dan dirumuskan menjadi eksplisit dan dapat diamati. Selanjutnya, langkah keempat, menentukan tingkat-tingkat kriteria dan jenis assessment. Menentukan jenis-jenis penilaian yang akan digunakan dimaksudkan untuk mengukur ketercapaiannya kompetensi. Langkah kelima, pengelompokan dan penyusunan tujuan pembelajaran. Mempertimbangkan atau landasan dalam penyusunan pengaturan tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu struktur isi yang dimuat dari pengertian-pengertian sederhana sampai dengan prinsip-prinsip yang kompleks. Kedua, lokasi dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan macam-macam kegiatan. Selanjutnya, langkah ke-6, desain strategi pembelajaran. Pada umumnya, format modul terdiri atas 5 bagian utama. Yang pertama, prospektus, di mana memuat pernyataan yang jelas tentang rasional asumsi-asumsi pokok yang menjadi landasan hubungan antara modul 1 dengan modul yang lain dan dengan keseluruhan program. Kedua, tujuan atas seperangkat tujuan yang harus dirumuskan dengan jelas dan tidak membingungkan. Ketiga, pre-assessment yang meliputi asesmen diagnostik terhadap subkompetensi atau tujuan-tujuan modul. Keempat, kegiatan-kegiatan yang merupakan alternatif instruksional untuk mencapai kompetensi, alternatif yang dapat dipilih oleh peserta didik berdasarkan asumsi bahwa para peserta didik bersikap accountable terhadap kompetensi, bukan semata-mata ikut berpartisipasi. Kelima, cross-assessment untuk mengetahui keberhasilan modul. Langkah ketujuh, mengorganisasikan sistem pengelolaan. Program-program yang bersifat individual menuntut sistem pengelolaan yang berguna, yang melayani bermacam-macam kebutuhan peserta didik. Adanya bermacam-macam tujuan berbagai alternatif kegiatan menjadikan sistem instruksional dan sistem bimbingan yang lebih unik. Langkah ke-8, melaksanakan percobaan program. Program yang telah diuji cobakan secara sistematis perlu diuji cobakan. Percobaan program dilakukan terhadap bagian-bagian dari program itu atau semacam prototype teks dan hendaknya dilakukan terlebih dahulu dalam kecil. Langkah ke-9, menilai desain pembelajaran. Pelaksanaan penilaian terhadap sebuah desain instruksional lazimnya mencakup 4 aspek. Yang pertama, validasi tujuan dalam hubungan dengan peranan pendidik yang diproyeksikan. Kedua, tingkat-tingkat kriteria dan bentuk-bentuk asesmen. Keempat, sistem instruksional dalam hubungannya dengan hasil belajar. Keempat, pelaksanaan organisasi dan pengelolaan dalam hubungan dengan hasil tujuan. Langkah ke-10, memperbaiki program. Setiap program sesungguhnya tidak pernah tersusun dengan kondisi sempurna, termasuk desain instruksional berbasis kompetensi. Akan tetapi, senantiasa terbuka untuk memperbaiki dan perubahan berdasarkan umpan balik dari pengalaman-pengalaman. Nah, itulah tadi hasil presentasi saya. Sebelum saya menutup presentasi saya, ada kutipan yang saya petik dari Stanley Ella
yang dimana menghargai usaha peserta didik, walaupun hasilnya belum memuaskan dan menantang peserta didik sehingga berbuat dan berpikir merupakan contoh strategi yang memungkinkan peserta didik menjadi pelajar seumur hidup. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.